Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan presentasi dari tugas kelompok kita yang berjudul Mesin Otomatis Pembuat Pupuk Organik Cair Kipahit sebagai Pemanfaatan Tanaman Liar, di mana dari anggota kelompok berikut terdiri dari John Sianturi, Mulia Ginting, dan saya sendiri di Vincent Tambunan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, John Sianturi, untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita lakukan sebelumnya. Baiklah, pada tampilan layar terlihat bahwa pada presentasi kali ini akan kami menjelaskan latar belakang, target luaran, metode, hasil yang dicapai, dan yang terakhir potensi hasil. Oke, masuk pada latar belakang. Mengapa kami ingin membuat mesin pupuk cair? Karena pupuk cair, pupuk organik cair sangat membantu pertanian karena memberikan nutrisi yang cukup dan tidak merusak tanah. Pupuk organik cair yang kami pakai yaitu dari tanaman kipahit. Tanaman kipahit ini berasal dari seperti bunga matahari, tapi bunga mataharinya bunga matahari yang liar, tumbuh tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Proses pembuatan pupuk organik cair atau POC dari daun kipahit secara manual memerlukan bahan-bahan sebagai berikut, seperti 10 liter air sebagai media proses fermentasi POC, 5 kg daun kipahit, 4 liter air beras, 3 liter tetes tebu, dan 3 liter EM4. Terlihat juga pada gambar ini adalah daun kipahit atau daun pahitan yang tumbuh liar di pinggir jalan. Ini adalah pupuk, ini adalah 10 liter media proses fermentasinya, dan ini adalah 3 liter EM4. Oke, kita lanjut. Proses pembuatan POC dari daun kipahit secara manual, yaitu yang pertama, siapkan 10 liter air sebagai media proses fermentasi POC, 5 kg daun pahitan, 4 liter air beras, 3 liter tetes tebu, dan 3 liter EM4. Yang kedua, potong daun pahitan bekas dengan ukuran potong 0,0346 cm. Yang ketiga, masukkan daun pahitan yang sudah dipotong, air beras, tetes tebu, dan EM4 ke dalam wadah fermentasi. 4. Aduk bahan agar tercampur rata, kemudian tutup wadah dengan rapat dan tunggu proses fermentasi selama kurang lebih 14 hari. Setelah fermentasi selama kurang lebih 14 hari, POC dapat digunakan plus pencampuran air bersih. Kemudian persyaratan untuk membuat pupuk cair organik itu ada ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Permentan garing SR 140 garing 10 garing 2011. Terlihat pada layar bahwa untuk membuat pupuk cair organik, parameternya yaitu yang pertama C organik dengan standar mutu minimal 6. Kemudian terdapat juga bahan plastik kaca kerikil, logam berat, pH, hara makro, mikroba kontaminan, harga mikro, dan unsur lain, di mana sudah ditentukan standar mutunya untuk membuat pupuk cair organik. Lanjut ke target luarannya. Yang pertama yaitu mengubah sistem pembuatan POC dari manual menjadi otomatis. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses pembuatan POC atau pupuk organik cair. Yang ketiga, membuat sistem controlling dan monitoring. Dan yang terakhir, dihibahkan kepada kelompok tani. Kemudian inilah metodenya, di mana ini merupakan diagram kerja daripada mesin pembuat pupuk cair otomatis. Terlihat dengan tegangan 24 volt untuk menghidupkan semua akuatornya. Setiap akuator membutuhkan tegangan yang berbeda-beda. Terlihat pada tampilan ini. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk yang slide berikutnya.
Oke, oke baik. Berikut ini adalah desain PC pada mesin berikut. Nah, di sini pada tampak depan mesin itu kita akan tunjukkan yaitu dengan wadah M4 molase, wadah air beras dan wadah air, dan ada juga wadah fermentasi pada tampak depan mesin. Dan untuk mendesain mesin berikut, kita dapat menggunakan RC card. Dan berikutnya next ya. Nah, dan ini adalah tampak belakang mesin. Di tampak belakang mesin ini kita akan ditunjukkan yaitu wadah M4, wadah air beras dan wadah air. Nah, di situ juga secara detailnya ditunjukkan juga adanya solenoid valve, yaitu itu merupakan sebuah pipa penghubung dari wadah menuju ke tabung yang akan mau difermentasikan. Oke, next John. Nah, dan ini adalah tampak depan mesin juga. Di sini setelah dimasukkan ke dalam tabungnya, maka pada bagian depan itu daun akan dimasukkan ke bagian corong daun, dan pada bagian tampilan depan itu juga di situ ditunjukkan adanya pipa pendorong dan adanya pipa distribusi. Dan berikutnya next slide John. Dan ini adalah tampak bagian depan mesin juga. Di situ adanya tempat untuk HMI, di mana tempat ini akan ditunjukkan sebagai tempat untuk mengontrol mesin tersebut. Dan itu adalah panel box. Di situlah tempat PLC berada. Dan di situ juga wadah fermentasi. Di situlah tempat yang akan difermentasikan. Dan itu adalah motor pengaduk. Di situ juga lah wadah fermentasi akan diaduk oleh motor pengaduk tersebut. Oke, berikutnya Jan. Oke, ini adalah arsitektur sistem mesin. Jadi kita ini sebagai operator akan mengoperasikan PLC ini melalui HMI master. Dan pada PLC ini di situ akan mengoperasikan field device, dan di field device inilah dia akan menggerakkan sebuah motor penggerak lah, terus memanaskan sebuah mesin dan lain-lain. Oke, berikutnya Jan. Nah, untuk memprogram sebuah PLC tentunya kita membutuhkan sebuah CX programmer. Nah, CX programmer ini gunanya sebagai pembuatan logika untuk program PLC. Nah, dan itu adalah contoh ladder diagram. Ladder diagram inilah salah satu bentuk logika pada PLC. Oke, berikutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu si Jupe. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk slide yang ke-15 ini merupakan perancangan controlling dan monitoring pada HMI dengan NB Designer. Pada tampilan ini adalah properti untuk tab basic property. Untuk pembuatan lampu indikator pada NB Designer, kita menggunakan bit lamp sebagai lampu indikatornya, di mana dalam propertinya digunakan terdapat pengisian alamat desain bit lamp. Jadi di desain pada bit lamp tersendiri dapat diganti dengan memilih tab grafik. Bagian ini nantinya akan mengubah tampilan objek agar terlihat berbeda dari desain yang lainnya. Jadi dalam penulisan teks sendiri pada NB Designer dapat menggunakan icon input text pada bagian draw toolbar. Jadi input designer nanti itu berguna sebagai penambahan teks pada bagian desain tertentu yang tidak bisa dimasukkan teks ke dalamnya. Untuk slide berikutnya.
Di sini slide berikut adalah layout simulasi prototipe pada HMI. Jadi pada layout berikut ini merupakan desain diagram perancangan sendiri dari desain pada HMI, mesin otomatis pembuat pupuk organik cair, yang berbahan dasar tanaman pahitan tersebut yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi pada gambar yang dijelaskan bahwa motor pencacah terhubung ke pipa pencacah. Setelah dari pipa pencacah masuk ke wadah pencampuran dan difermentasi, motor pengaduk digambarkan terhubung ke wadah pencampuran dan fermentasi. Dikarenakan motor pengaduk nantinya akan menandakan bahwa indikator pengaduk pada wabah itu terdapat indikator air, air beras, dan EM4 plus molase. Di mana pada indikator-indikator tersebut dapat kita katakan sebagai indikator masuknya bahan. Di sini ini juga terdapat bagian di mana terdapat indikator suhu dan juga indikator parameter PID. Slide berikutnya. Di berikut pada slide ini adalah hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai ini adalah perancangan layout simulasi prototipe pada HMI. Setelah beberapa fungsi yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam layer, maka dibutuhkan arrange agar semua fungsi yang dimasukkan ke dalamnya bisa tampil dalam HMI-nya dan juga tidak menutupi area fungsi yang lainnya. Setelah semua desain telah dibuatkan, maka tampilan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam offline test HMI. Dan gambarnya adalah seperti slide yang pada slide ke-17 berikut. Untuk slide berikut, slide yang ke-18 yaitu potensi hasil. Di mana potensi hasil yang diharapkan dalam pengembangan proyek mesin pembuat pupuk organik cair berbahan dasar dinamo Kipahit. Yang pertama itu adalah produk mesin dapat diimplementasikan menjadi produk mesin yang bekerja efisien dan bermanfaat. Yang kedua, membantu untuk memanfaatkan tanaman liar Kipahit menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan pupuk organik cair yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu meningkatkan hasil panen. Mungkin sekianlah yang dapat kami paparkan dari diskusi-diskusi yang telah kami lakukan, sehingga hasil dari diskusi tersebut merupakan berikut dari presentasi kami. Terima kasih.